Ya, selamat siang. Namo Buddhaya. Suki Hotu. Ya, judul ini tamu yang datang dan pergi. Tamu di sini, kata tamu ini memiliki arti unik. Di sini artinya pengertian yang tersendiri. Dia tidak bersamaan dengan pengertian pada umumnya. Tamu di sini bukan bermaksud tamu yang datang berkunjung ke rumah kita, tapi tamu ini datang berkunjung ke kesadaran kita atau mental kita ini dalam kehidupan sehari-hari, baik detik, menit, dan per jam. Dia selalu berdatangan. Sang Buddha mengajarkan kita semua fenomena hidup atau bentuk-bentuk pikiran yang muncul dalam kehidupan keseharian, detik, menit, maupun per jam ini, dia datang didasari dengan sebab, yaitu karma lampau. Secara garis besar berarti apapun fenomena hidup yang kita alami ini, semua berdasarkan ada sebab yang itu sendiri. Sekarang kita melihat, kalau tamu yang datang ini, Bante mengatakan tamu yang datang itu berarti bentuk-bentuk pikiran. Jadi tamu yang datang itu adalah bentuk pikiran atau disebut mano atau bentuk pikiran atau buah karma lampau ini, yaitu disebut tamu kita ini, tamu yang datang. Tamu yang datang tentunya tamu itu kan ada dua jenis, ada tamu yang baik dan juga ada tamu yang tidak baik. Tamu yang baik ini dia muncul dari hasil buah karma lampau yang pernah kita lakukan, yaitu bentuk perbuatan karma lampau yang kita lakukan baik, yang baik. Dan dia datang sifatnya cuma sementara. Dia juga mengandung sifat awija, ketidaktahuan. Contohnya aja, mungkin Bapak Ibu besok yang akan terjadi, mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu. Jadi memang semua bentuk pikiran itu bersifat awija, dan dia mempunyai sifat dukkha tersendiri. Dukkha jangan disalahartikan. Dukkha artinya seseorang yang terseret atau terbawa atau terkungkung atau terselimuti oleh suatu bentuk-bentuk vipaka karma kita ini. Jadi dia datang karena awija dan sifatnya juga pun bersifat dukkha itu tersendiri. Sekarang kita melihat, memang tamu yang baik ini dia buahnya biasa membawa berkah yang besar, materi yang berkecukupan, bahkan ketenangan, kebahagiaan. Dia datang dari sana, mungkin rupawan, lahir dengan kedudukan yang tinggi, mungkin dapat keturunan baik, bisa lahir di surga, maupun ya hal-hal yang baik yang Anda alami. Tapi itu semua adalah sifatnya sementara, dan dia juga akan berlalu, ya. Demikian hal yang disebut tamu yang tidak baik. Tamu yang tidak baik tentunya dia datang dari buah karma lampau yang kita pernah lakukan yang tidak baik. Dan dia sifatnya sama sementara, dan dia juga mengandung awija. Kita tidak tahu besok apa, antara kita mati
atau kita mendapatkan kecelakaan dan sebagainya. Kita tidak tahu. Dan bersifatnya awija. Dan dia duka. Duka di sini terseret. Mungkin terseret contohnya aja ya. Seperti kita melihat ada orang tuanya meninggal. Biasanya dia terbawa, terseret oleh kesedihan yang berlarut-larut. Disitulah yang disebut duka yang dimaksud Sang Buddha. Itu mengakibatkan penderita. Demikian tentang suka ini, demikian tentang yang baik itu juga dia akan menyeret seseorang terlena dengan kemewahan dan sebagainya. Ada satu umpama yang sangat bagus sekali, yaitu Bodhisatta. Bodhisatta ketika umur 29 tahun, beliau sudah mendapatkan 4 penampakan. Pada saat beliau mendapatkan 4 penampakan, dalam perjalanan pulang, dia ketemu seorang upasika namanya Kisa Gotami. Kisa Gotami ini meluap-luap kebahagiaannya. Beliau dengan bertemu Bodhisatta, beliau mengatakan, berbahagialah seorang ibu, berbahagialah seorang bapak, berbahagialah seorang istri yang memiliki suami seperti Anda yang bakal calon sama Sang Buddha. Tapi Bodhisatta ini, beliau tidak tersanjung dengan sanjungannya, tapi beliau melihat sisi lain dari mental. Beliau melihat, wah, Kisa Gotami ini penuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan dia muncul dari hasil buah karma lampau ini, tentunya diselimuti oleh loba dosa moha. Pada saat sementara beliau belum terlihat hal dalam mental ini, beliau merasa kebahagiaan ini yang apakah perlu saya cari nibbana. Tapi setelah diteliti ke dalam, ternyata ini kebahagiaan yang bersifat terseret. Maka itu disebut nibbhayati. Yaitu nib itu kebahagiaan, kebahagiaan dari hasil buah karma lampau yang diselimuti oleh loba dosa moha ini. Kalau yang tidak baik, tamu yang tidak baik itu, kalau dalam bahasa Pali itu disebut dukkbhayati, yaitu penderitaan dari hasil perbuatan lampau yang tidak baik. Tapi tentunya terseret oleh loba dosa moha juga keduanya ini. Jadi ini dukkbhayati ya, seperti Dante sudah uraikan kepada Anda tentang hal-hal ini. Nah sekarang baik, kita tinjau lebih dalam lagi. Tamu yang datang ini, Sang Buddha mengatakan dia memiliki 3 sifat. Sifat pertama, dia itu pemimpin. Yang kedua, dia itu pelopor. Yang ketiga, dia itu pembentuk. Pemimpin di sini artinya ia yang memimpin, atau ia yang memandu, atau ia yang mengepalai. Jadi setiap apapun kita tindakan, pasti dia dahulu, dia memimpin dulu. Contohnya kadang-kadang Anda merasa ngantuk nggak nanti? Dia mimpin dulu. Kalau kita kesadarannya nggak hati-hati, dikuasai dia. Kita akhirnya apalagi marah. Marah kalau dia mimpin dulu, kita jadi pemarah yang luar biasa. Nah, pelopor di sini, pelopor ya, ia yang berjalan dahulu. Artinya dia itu boleh dikatakan pembuka jalan. Membuka jalan dalam hal wipaka ini. Dan dia itu pembentuk, pembuka jalan dalam hal apa? Berbuat baik atau buruk. Kalau munculnya baik, ya kita bisa berbuat baik, benar atau tidak? Kalau dia munculnya jelek, kemarahan datang dan sebagainya, kita jadi orang yang paling jelek di dunia. Pemarah yang luar biasa. Kita melihat ya di masyarakat, banyak hal-hal yang demikian. Lalu dia pembentuk.
Dia bisa membentuk buah karma yang akan datang. Dia bisa membuat buah bentuk karma yang baik atau buruk. Maka itu sebenarnya tamu yang datang ini baik dan buruk. Dia mempunyai 3 sifat tersebut. Baik, kalau kita pahami 3 sifat ini, lalu kita telusuri lebih dalam lagi. Sang Buddha mengatakan, tamu yang datang ini, di belakangnya ada kail. Dia selalu mengkail. Dia mengkail apa? Dia mengkail kesadaran kita. Dia selalu kail kesadaran kita. Kalau kesadaran kita nggak tinggi ya, dikail dibawa sebentar, sok langsung. Nggak percaya, coba rasa ngantuk datang itu gimana? Kalau Anda nggak punya pengalaman lenyapnya ngantuk di meditasi, kamu kewalahan pasti. Termasuk kalau nafsu seksnya datang. Kenapa terjadi di masyarakat terjadi perzinahan dan sebagainya yang melanggar sila itu sebagainya? Karena dia memimpin itu. Dia mengkail kesadaran kita. Tapi bagi orang yang sadar, yang bisa mengarah kesadarannya, mengikis dia bisa terbebas dari cengkraman tersebut. Hanya dengan menyadari catat, dia baru bisa. Sebenarnya Buddha selalu mengatakan pada kita, kesadaran kita ini adalah majikan, tuan rumah. Jadi sebenarnya kita mampu kan? Kita tuan rumah kok. Tapi bagi orang yang bisa mengarah kesadaran melenyapkan dia ini, kata Sang Buddha, bagaikan bayangan-bayangan badan selalu mengikuti badannya. Artinya, kalau Anda mampu melenyapin dia, kebahagiaan selalu menyertai Anda. Sekarang kita tinjau dari sisi kesadaran dan kehendak. Sebenarnya kesadaran kehendak ini berpasangan. Kalau dalam bahasa Pali, yaitu cita dan cetasika. Bante menggunakan pakai bahasa Pali. Karena lebih autentik, ya. Lebih bisa dimaknain, pahami. Memang Bante secara pribadi menyesal. Sebagian orang mau berusaha menghapus bahasa Pali. Sebenarnya keliru besar, itulah kemunduran. Karena bahasa Pali itu bahasa mental. Dia tidak bisa seperti bahasa Indonesia. Banyak terjemahan yang kurang pas dengan apa makna yang tujuan yang disampaikan sang guru kita ini. Kalau Anda tetap masih mempertahankan, yang dikhawatirkan generasi penerus kita tidak mendapatkan makna pengertian sesungguhnya dari Sang Buddha ini. Jadi tetap bahasa Pali perlu dipergunakan. Nah, sekarang kita nggak usah bahas ini. Cuma Bante dalam kesempatan ini ingin ungkapkan pada Anda, sebenarnya bahasa Pali itu penting. Karena itu bahasa mental. Kalau dalam yang Bante pelajari, cita cetasika, bolehlah saya terjemahkan adalah kesadaran dan kehendak. Kesadaran kehendak ini, dia selalu muncul bersama. Itu pun lenyap pun bersama. Waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi sebenarnya dia nggak seakan-akan nggak bisa berpisah. Tapi bagi orang yang punya keyakinan berpraktek meditasi, dia mampu memisahkan mereka. Nah, tergantung kita. Kita mau memisahkan dia atau tidak. Kalau kita lengket dengan dia, kita terlena, terhanyut olehnya. Sehingga kita tidak jadi tuan rumah yang baik. Kita bukan jadi majikan yang baik. Kita itu cuma diperalat oleh semua bentuk-bentuk karma lampau yang berbuat. Nah, kalau kita demikian, bukankah sangat sungguh disayangkan? Kalau seseorang yang mampu mengarah kesadarannya, menyadari catat terhadap semua fenomena mentalnya, misalnya muncul ngantuk, Anda sadari dan catat,
ngantuknya lenyap, Anda akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Baik, kita tinjau dari 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan ketika membabarkan Dhamma. Pertama-tama kali beliau memutar roda Dhamma. Kesunyataan pertama dan kedua, yaitu hidup itu dukkha dan sebabnya dukkha. Ini menandakan kita ini masuk di dalam satu dunia kemelekatan. Karena ada sebab. Sebab dukkha itu ada di 6 indria kita. Yaitu tama canda, wibawa tangha dan bawa tangha itu sendiri. Bawa tangha dan wibawa tangha itu adalah kesadaran. Banyak orang suka atau tidak suka ya. 5 indria itu harus ditutup sebenarnya. Jangan terjebak dengan suka dan tidak suka. Hambatan. 6 indera kalau kita selalu ikutin dia, maka kita akan terseret. Maka itulah disebut awija. Itulah sumber dukkha itu. Maka itulah sumber dukkha. Jadi kita melihat sebenarnya kita ini kan tuan rumah, kesadaran kita tuan rumah. Kalau kita mampu mengarahkan dia, berarti dia bisa lenyap. Sudah pun semua bisa mampu punya, asal kita ada kemauan. Kemauan apa? Kemauan melaksanakan kesunyataan ketiga dan keempat ini, yaitu satu jalan mulia berunsur 8 sebagai kesunyataan 4. Kalau yang kesunyataan ketiga ya lenyapnya dukkha. Dia itu mampu lenyap asal kita berpegang pada satu jalan mulia berunsur 8. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, inti dari ajaran Buddha itu satu jalan mulia berunsur 8. Kalau kita mau bebaskan ini, tentunya kita sendiri harus memiliki dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan hari-hari. Yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Kalau kita tidak memiliki, tidak berusaha untuk ke sana, tentunya nggak bisa. Nah, sekarang kita melihat kalau kita waktu begitu cepat berlalu. Ya, kalau kita bukan dari sekarang untuk menyadari dan catat semua fenomena, tentunya akan lewat begitu cepat. Demikian tamu yang datang ini, dia akan berlalu. Kalau dia akan pergi, kalau kita bisa menyadari dan catat semua fenomena-fenomena tersebut. Kalau kita tidak berusaha, tentunya kita tidak bisa mendapatkan manfaat. Contoh yang sangat sepele, Bante kasih masukan pada Anda. Cobalah dalam kehidupan sehari-hari kita melatih lenyapnya mental dulu. Tapi fisik juga penting ya. Tapi banyakkah orang kalau duduk suruh bersila, ngelus fisik. Coba sekarang yang sangat simpel aja. Mulai dari latih yang simpel. Contohnya, kalau ada keinginan dalam hati ingin kencing, di situ sebenarnya ada kilesa. Cuma banyakkah orang tidak teliti sedemikian. Jangan pergi kencing coba. Anda latih sendiri. Ingin kencing sudah muncul. Wah, jangan dulu. Pergi Anda cari merem mata sebentar. Anda perhatikan postur badan duduk. Langkah pertama begitu dulu. Catat ingin. Sampai keinginan kencing udah enggak lagi, baru pelan-pelan Anda jalan ke WC, Anda kencing. Nanti dia lenyap. Demikian hal soal ketika ingin makan.
Ingin makan juga suatu keinginan yang mengandung kilesa itu. Jangan pergi makan dulu. Kamu lihat aja, banyak yang ingin makannya. Wah. Waduh, itu loba udah muncul. Dia nggak sadar, padahal dia udah terbawa oleh loba. Tapi nggak akan muncul bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari ya, jangan remehkan hal-hal yang praktek kecil ini. Tapi kalau Anda bisa berhasil, satu kilesa kalau kita mampu lenyap, dia bisa muncul satu kepuasan hati bahagia yang begitu murni. Dan dia bisa bertahan 4 jam. Bagi yang sudah pernah ikut Bante Retreat, harusnya dia akan mengakuinya. Ketika Anda memang bukan hanya dalam kehidupan hari-hari, tapi Anda harus duduk juga. Karena fisik juga pasti rusak kan. Fisik kita ini rusak dari 4 hal. Kita rusak dari perbuatan hari-hari. Perbuatan hari-hari ada 3. Yaitu apa? Pikiran. Kalau kita mikir kayak anak-anak kecil ya. Anak kecil jangan main komputer, main perang-perangan. Ya, mahasiswa ya. Main perang-perang. Atau main apa-apa. Sebenarnya dunia kota. Sebenarnya kadang-kadang berpikir ini sekarang ini dunia kota. Orang asik di kota-kota semua. Nasinya itu nasi kota. Benar atau tidak? Rumahnya udah rumah kota dia tuh. Apartemen itu bukan rumah kota. Semua ini dunia kota jadinya. Yang paling bahaya itu kota yang kecil itu. Kalau dia mainnya dengan membunuh, bukankah dia menanam karma buruk melalui pikiran dia? Apalagi Bapak Ibu yang sering marah-marah pada anak, pada pegawai. Hati-hati, Anda menanam karma buruk. Dia akan mempengaruhi fisik kita. Fisik kita akan semakin lemah. Nggak percaya coba. Kalau Bapak udah habis marah, Anda capek nggak? Bante tanya. Capek nggak? Capek sekali. Demikian hal ini nggak perlu kan? Harusnya kita hindari. Fisik rusak dari perbuatan hari-hari. Yang kedua, dia dari kesadaran. Kesadaran itu dari dalam. Yang selalu muncul kita marah, kesel, ngantuk, ya banyak pikiran, galau. Itu kan dari dalam. Bukan dari sang Tuhan atau dari atas untuk menakdirkan kita harus jadi pemarah, tidak kan? Dia ada sebab. Sebab itu buah karma lampau yang kehidupan lampau kita berbuang. Jadi apapun yang muncul dalam kehidupan ini, itu semua dari lampau. Tapi apa yang kita lakukan, langkahi dalam kehidupan ini, dia itu adalah akan datang berbuahnya. Kalau kita tahu demikian, fisik rusak juga dari yang ketiga yaitu makanan. Sekarang kita bayangkan, makanan sekarang jumlah manusia di dunia berapa? Saya salah 9 miliar ada ya? 9 miliar. Bayangin, setiap hari bumi mau sediain makanan 9 miliar. Mau tak mau pakai apa? Di dalam pakai apa istilahnya? Ya kimia-kimia ya. Kalau kita makan bukanlah sumber penyakit. Salah satu ya Bante pernah ke satu universitas. Bante nggak sebut universitas. Anak masih muda meditasi, kakinya udah nggak bisa merata, jengkeng ke atas semua, kaku. Karena dari makanan ya mecina apa-apa yang membuat dia itu urat-uratnya banyak. Jadi kalau manfaat meditasi, kita sering meditasi, kita kikis, kita mempunyai satu kemampuan di dalam. Jangan remehkan meditasi ini. Dia sangat mempunyai kekuatan yang bagus sekali untuk diri kita mencapai bahagia ini. Yang keempat, dia rusak melalui cuaca, suhu badan, panas dan dingin. Terlalu panas pun tidak baik. Terlalu dingin pun untuk fisik juga tidak bagus. Jadi harus keluar keringat juga. Jadi meditasi sebenarnya olahraga, Bante saran Anda. Jadi kalau meditasi, kalau Bante meditasi, keringatnya keluar semua. Bukankah itu olahraga juga? Sebenarnya banyak orang salah paham olahraga.
Kalau bahasa Pali raga itu sebenarnya nafsu. Supaya kita olah nafsu. Orang pergi olahraga, jogging itu katanya olahraga. Ngantuk pergi olahraga dan sebagainya ya. Tadi kan moderator bilang supaya nggak ngantuk. Sedikit tepuk tangan. Ini olahraga juga. Tapi raga yang di sini sebenarnya itu mental. Jadi kalau kita meditasi, melenyapkan sakit sampai lenyap, keringat keluar, sehat. Itu saya kasih masukan. Benar. Ini lihat nanti sehat kan? Sehat nggak? Sehat kan? Hasil meditasi. Benar nggak? Ini Anda bisa buktikan. Sebenarnya apa yang Buddha ngomong? Ayu wano sukang balang. Jangan hanya dalam sebutan. Jadi ayu itu panjang umur. Kalau mau panjang umur, meditasi. Wano itu cemerlang, wajah yang seri-seri. Ada yang kusam-kusam wajahnya, pucat-pucat. Ini kurang meditasi itu. Benar punya. Tapi kalau orang selalu mengikuti kilesa-kilesa ini, dia pasti masalah keturunan, dia pasti nggak dapat. Ya, dapat pasangan pun jelek punya. Dapat anak pun jelek punya, nggak percaya? Percaya nggak? Percaya. Lu lihat orang hebat-hebat punya, dapat anak cacat. Kenapa demikian? Apa Tuhan yang memberi? Padahal kalau kita mau tahu rumus hukum karma, itu pas suami istri berhubungan, kalau silanya jelek sama dinya jelek, nah ini untuk pasangan muda ya. Kalau jeleknya ya, dia connectingnya ke alam bawah. Jadi yang alam bawah jadi anak dia. Akhirnya banyak penyakit lah, banyak apa-apa, hal-hal ini. Kenapa ada orang yang silanya baik, kenapa anaknya pinter, nggak rewel-rewel, nggak banyak minta-minta. Itu kan karena lampau si anak ini, karena dia harus lahir di mana, tapi dia karena dia sila tinggi sama dia tinggi, dia konennya di surga atau di alam lebih tinggi lagi. Mungkin dia kalau lebih tinggi lagi, apalagi bapak ibunya bisa sotapana satu sotapati. Wah, nanti dapat anaknya pasti sotapana yang mau lahir. Benar atau tidak? Sangat masuk akal. Tapi kalau Anda selalu mengikuti pikiran, perasaan, tidak selalu terhanyut dengan apa yang kamu miliki. Sebenarnya Sang Buddha sudah mengingatkan kita. Hidup kita ini pendek. Dia berlalu pun sangat cepat. Benar nggak Pak Kemo? Sangat cepat. Lihat aja, sekarang 2015 sudah. Sebentar lagi Katina nggak percaya. Sebentar lagi ya. Meremata doang Katina datang. Meremata udah 2016 sudah datang. Sangat cepat. Tapi alam bawah lebih lama kalau kita bisa lahir. Tapi alam bawah juga walaupun lama, itu masih anicca. Tapi bagaimanapun lebih bagus. Tapi saya heran yang saya ketemu ke umat-umat ataupun yang sering bertemu, mereka pikiran lahir jadi manusia udah paling hebat, udah paling enak, paling bahagia. Itu mah mimpi sekejap doang. Jadi saran Bante, jangan buang waktu Anda. Tapi kalau Anda tidak mau meditasi, berarti ya, maaf ya, identik Anda menumpuk penyakit di jasmani. Pertama. Kedua, Anda cuma menunggu hari tua, sakit, dan mati. Aura Anda semakin menurun. Kesadaran Anda cuma berpikir apa? Loba dosa mohanya. Dan Anda siap harus menerima akibat usia pendek. Tua, sakit parah. Jadi Bapak Ibu yang hadir saya yakin sangat sehat sekali. Kita harus bawa bekal. Jangan sampai udah tua, sakit ya, repot. Coba kita perhatikan apa yang Buddha ajarkan. Kalau Buddha mengatakan, kita pasti akan akhir kehidupan kan, benar atau tidak? Pasti mati nggak di sini Bapak Ibu? Siapa yang nggak bisa mati? Saya mau kasih hadiah. Kalau Buddha mengajarkan kita, akhir kehidupan bahagia
Dia langsung awal kehidupan pun bahagia kan? Karena kita belum capai arahat, pasti ada awal kehidupan. Kalau awal kehidupan itu bahagia. Tapi kalau akhir kehidupan derita, sakit-sakit baru mati, derita nggak? Awal pun derita. Ada satu cerita yang sangat baik. Ketika mungkin Bante nggak lengkap, cerita sepotong aja. Nanti kalau waktu cukup saya akan ungkap lebih. Ini cerita di Kosambi sih sebenarnya. Cerita Kosambi. Dua kelompok biku bertengkar. Satu ini mengenai winaya. Satu ini mengenai dhamma. Masing-masing mempunyai pengikut 500 biku 500. Ini winaya dara. Ya, satu dhammadara. Satu dhammadara ini ketika itu dia masuk ke WC meninggalkan satu air kotor sedikit. Lalu si Winayadara masuk. Bante, Anda apati? Tahu apati? Pelanggaran katanya. Apati pacitia. Oh, dia maaf Bante, saya nggak tahu. Ya, maaf, saya nggak ada cetana untuk hal ini. Si Winayadara marah karena ego ya, nggak pernah meditasi begitu. Nggak pernah meditasi, selalu menyalahin salah orang. Lalu dia mengatakan kepada muridnya, si Upajaya, si Dhammadara ini udah salah, udah apati, tapi tidak mau sadar. Lalu si murid ini ketemu murid si Dhammadara, ngomong, guru kamu udah langgar, udah apati, tapi tidak mau sadar-sadar. Wah, muridnya juga marah kan, lapor ke gurunya. Gurunya ngomong, dulu boleh, sekarang kok nggak boleh. Mereka pembohong katanya. Oh, di sana muridnya ketemu murid lagi, ngomong lagi, ribut kan, benar atau tidak? Akhirnya terjadi kedua kelompok antara biku. Dua kelompok biku ini nggak bisa lelai. Sampai bikuninya itu pun dua kelompok. Upasaka, upasika yang pro winaya, dukunglah winaya. Yang upasaka, upasika yang pro dhamma, pro dhamma. Jadi dua kelompok lagi. Tapi yang celakanya bukan hanya upasaka, upasika. Dewa-dewa pun berdua kelompok. Yang dewa pro winaya, satu dewa yang pro dhamma. Ribut kan? Sampai Buddha melelaikan, sebab para biku itu setiap uposatha itu selalu ada permintaan maaf ini. Tapi nggak bisa selesai masalah. Waduh, saling ngotot berpegang, nggak boleh. Akhirnya satu upasika menganjurin Buddha, jangan ganggu ketenangan Buddha. Sebaiknya Buddha tinggalkan mereka. Akhirnya Buddha satu saat beliau ambil patah, tinggalkan mereka tanpa pamit, langsung masuk ke hutan. Ketika masuk di hutan ini, ketemulah pengumpul garam. Beliau membabarkan manfaat persatuan ini. Si pengumpul garam pun mencapai Sotapanna. Lalu ketemu satu upasaka lagi, membabarkan tentang masalah kecil bisa menghancurkan yang besar. Artinya, kata Buddha, pasak kayu, tahu pasak kayu ya? Bisa mematikan seekor gajah gede katanya. Nah ini akhirnya Buddha masuk. Ketika itu ada satu ekor gajah yang memang udah bosen sama kelompok dia itu. Dia ketemu lihat Buddha. Wah, dia samperin. Wah, dia mau layani Buddha. Dia ada pohon, dia sapu-sapu dan sebagainya. Pakai dangking sapu-sapu. Ada sapu. Dia ambil air, masak air, petik buah. Masak air dia udah pintar. Dia pakai batu keletuk sama daun kering ya. Ditutup-tutup. Dia dicampur api dengan gadingnya. Si gajah ini hebat banget. Hebat. Luar biasa. Tapi sebenarnya binatang juga. Dia sebenarnya
nggak beda dengan manusia sebenarnya. Karena dia juga hasil karma jelek dia aja jadi binatang, benar atau tidak? Jadi sebenarnya dia juga ngerti, dia bisa mengabdi. Jadi dia layani dengan baik ini. Ada seekor kera di dahan, dia lihat, si gajah ini melayani Buddha. Kalau demikian saya mau melayani juga. Dia petiklah itu bekas sarang tahun yang udah ditinggal tahun. Tadi madu ya. Madu itu dia petik. Dia dana ke Buddha. Ketika dia turun ke bawah, dia dana ke Buddha. Buddha penerima. Tapi Buddha taruh di meja, nggak makan. Dia di atas melihat, kenapa Buddha nggak memakan? Dia turun lagi melihat. Ternyata madu itu punya telur kecil. Lalu dia pakai kayu, dia bersihin telur ini. Lalu setelah dia bersihin, dia ambil lagi, tanah lagi. Ketika ditanah lagi ulang, si Sang Buddha makan madunya. Karena dimakan dananya ini, si kera ini muncul nibbayati, muncul kebahagiaan yang meluap-luap. Dia naik ke pohon, ke ranting kanan, ranting kiri dan sebagainya. Dia juga kamar buruk. Berarti dalam keadaan bahagia nggak? Bahagia dia. Tapi dia ada karma buruk. Dia kepegang ranting yang lapuk. Di bawahnya ada yang tusukan runcing. Ya kena mati. Nah kita lihat. Akhir kehidupan bahagia. Awal kehidupan bahagia. Si kera ini lahir di Tawatimsa, mendapatkan istana 100 yojana. Di dalamnya itu ada 100.000 bidadari. Anda bayangkan istananya begitu besar. Hebat ya? Makanya kita kuncinya kehidupan ini pandai aja Bapak Ibu. Cobalah praktek Dhamma mulai sekarang. Bagaimanapun kita harus akui, setiap perjalanan apapun membutuhkan bekal. Kalau kita nggak ada bekal, coba. Kalau kita mau ke Bandung atau kemanapun, pasti bawa bekal kan? Demikian perjalanan kehidupan ini, setelah mati ini, kita harus ada satu bekal. Kalau bekal ini, kalau Buddha mengatakan, itulah satu jalan mulia. Sila samadhi panya. Tanpa sila samadhi panya, kita nggak bisa dapat. Nah, jadi sekarang kita lihat. Sila, Bande nggak cerita ini lagi. Cerita yang tadi udah selesai karena waktu udah hampir habis. Kalau akhir kehidupan bahagia, pasti awal kehidupan bahagia. Tapi kelangsungan kehidupan, Bande mau tanya, Anda tahu nggak besok akan terjadi apa? Itu aja nggak tahu, bagaimana Anda tahu awal dan akhir? Berlangsungnya kehidupan, Anda harus memilih di antara dua. Pilihan pertama, Anda ikut terlena atau mau milih satu jalan mulia. Kalau Anda memilih satu jalan mulia, ada dua. Yaitu apa? Pertama, berdamai dengan dukkha dulu. Ya, dalam kehidupan sehari, kamu harus buat damai. Jadi Anda kalau memilih yang kedua, Anda hal pertama, ada dua hal yang harus diperhatikan. Anda berdamai dengan dukkha Anda dulu. Dan yang kedua adalah bersahabat dengan sukha. Tentunya itu harus berdamai dengan dukkha dulu. Sesuai apa yang Buddha ajarkan. Para Buddha mengajarkan ke kita, jangan berbuat jahat dulu. Baru perbanyak perbuatan. Jangan berbuat jahat pun tidak cukup. Tapi harus perbanyak perbuatan baik. Tapi perbanyakkan perbuatan baik pun tidak cukup. Karena kita harus ingat, di belakang kita memiliki, kita warisi karma-karma begitu banyak. Kalau nggak dibersihin, bagaimana kehidupan hari-hari kita bisa bahagia ini? Nah, tentunya kita mau cari bahagia, mau cari bekal, Anda harus sucikan hati pikiran. Sucikan itu adalah meditasi ini. Menyadari catat, semua fenomena yang muncul. Karena semua muncul itu ada sebab.
pasti mempunyai kail. Hati-hati dengan kailnya. Jadi kalau kita berdamai dengan dukkha, maka Anda harus ingat jangan berbuat jahat. Perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Dan Anda harus memiliki satu jalan mulia sebagai bagian kehidupan kita. Kita harus berdana. Kita harus jalankan sila. Berdana dan bermeta dulu. Karena dasar dari pembentukan sila itu dari dana dan dari meta. Kalau orang suka berdana, pasti tidak melanggar sila kedua. Benar atau tidak? Nggak mungkin dia mencuri lagi ya. Kalau dia mempunyai meta, cinta kasih, pasti tidak melanggar sila pertama, ketiga dan keempat dan kelima. Dia pasti berkurang. Nah demikianlah dasar pembentukan dari sila ini, kita harus berdana. Jalankan sila. Jalankan meta. Harus bermeta juga. Jadi sehingga sila akan semakin kuat, semakin baik. Lalu kita dukung dengan meditasi. Tanpa meditasi, kita nggak lengkap. Karena kita sering tiap hari ngantuk nggak? Ngantuk? Capek nggak? Bosan nggak? Galau nggak? Selalu. Kalau nggak dilenyapin, gimana? Itu mengganggu kita. Nggak akan bahagia. Sedangkan kita mampu lenyapin dia, bahagianya kita akan dapat. Bisa tahan 4 jam. Tapi bukan hanya kalau ingin kencing, ingin makan, itu mental bisa lenyap. Tapi kita juga butuh duduk ya, karena kita fisik kita harus sehat juga. Jadi kita harus duduk. Kalau Bante saran Anda, kalau Anda benar-benar mau sukses, berdamai dengan dukkha, tempuh 2 jam atau 3 jam. Kalau pertama kali memang sulit, 2 jam sulit ya, nggak apa-apa. Kalau Anda mampu sekali, berikut lagi dia berkurang. Berikut lagi berkurang, berikut lagi, nanti badan kita tahu-tahu udah sehat. Kan berdamai sama dukkha kan? Mau berdamai? Mau Anda lakukan ini. Caranya ini demikian sangat efektif. Galau datang, yang gampang. Kalau galau pikiran banyak, ngantuk datang ya. Paling gampang, duduk tegak, perut ditahan ke dalam. Tahan nafas. Kenapa harus tahan nafas? Tahan nafas itu menahan proses dia. Sebenarnya objek kita pakai nafas banyak rugi kita. Sehingga Anda jangan setempat, nggak bakal berkembang. Meditasi 20 tahun ya begitu-begitu aja. Lalu saya coba tes aja. Tapi kalau Anda pakai jasmani, cepat. Kembangnya cepat, dia berkembang. Banyak udah dapat manfaat. Kemarin retek lumayan ada 150. Tapi yang dapat manfaat juga rata-rata boleh dikatakan. Nah, ini cuma kasih masukan. Minimum 3 jam. Muncul ngantuk, kempes itu. Kalau yang galau, tapi kalau kempesnya tahan nafas, Anda harus sadari ubun tulang ekor, tancap. Catat tancap. Karena arah atas ke bawah. Yang satu arah tancap. Lakukan sekali aja. Lalu duduk sentuh. Duduk artinya kita merem mata, kita duduk. Pose badan duduk, kita catat duduk. Titik pantat kanan, duduk di depan. Ulang lagi. Kempes lagi, tahan nafas lagi. Kalau dia nggak mau lenyap, 5-4 kali dia udah nggak mau lenyap. Berarti itu galau punya. Galau punya. Galau, ciri-ciri galau itu paling gampang kalau mau temuin dia. Dia cuma muncul satu masalah itu aja. Misalnya Anda rindu rumah ya. Itu rumah, nanti muncul lagi, itu rumah lagi. Nanti muncul lagi, itu rumah. Atau Anda ingat sahabat atau pacar ya. Itu aja pacar muncul. Itu aja pacar muncul. Berarti itu galau. Cara ngatasi galau paling efektif ya. Anda duduk tegak. Perut tahan ke dalam. Tahu badan tahu ya. Posisi duduk Anda itu catat. Duduk, catat rapat. Kalau kita catat rapat, cita-cita itu dia nggak ada selah masuk dia. Nah ini mental, paling gampang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba datang ke tempat center Bante, retek 10 hari, bakal pulang bahagia. Mau? Mau ya? Bante.
Bante tunggu Anda. Kebetulan ada retreat tanggal 23 Desember ini, 10 hari. Ya Pak Tomo harus, udah nggak boleh tawar. Supaya bahagia. Nah, jadi kalau mau bersahabat dengan Sukha, itu harus retreat panjang. Tidak boleh pulang lagi ke Bakom tuh. Sampai kualitas pulang. Udah kualitas Anda boleh pulang. Tempat Bante bangun ini bukan untuk Bante, ingat. Bante tahu semua orang kelahiran pasti butuh ini, praktek ini. Karena orang bisa lahir berarti kilesa masih banyak kan? Benar atau tidak? Kita masih banyak. Kalau udah sampai arahan, kita udah nggak bakal lahir lagi. Nah, maka di dalam satu syaiat Dhammapada, Buddha mengatakan, memang bantuan orang tua sangat besar, kata Buddha. Tapi bantuan yang paling besar, kalau kita bisa membantu kesadaran kita, mengarah dia, menyadari catat sampai lenyapnya kilesa satu persatu, itu paling besar, kata Buddha. Karena kita udah capai suci tertentu, kita nggak perlu lahir lagi. Kalau nggak perlu lahir, apa perlu orang tua lagi? Kan tidak perlu lagi ya. Nah, semoga uraian ringkas ini bisa menggugah pengertian Anda. Sebenarnya proses hidup-hidupan ini sangat sederhana. Masalahnya kita tidak mau mencoba cara duduk dengan baik, menyadari catat. Sangat efektif. Kalau Anda merasa pendapatan berkurang dan sebagainya rezeki, berarti ada menjejak. Ada buah kamar menjejak Anda. Anda butuh pergi ke Bakom, retreat, duduk, lihat dia sampai lenyap. Benar atau tidak? Nah, ini cuma poin-poin penting. Karena Bante punya cinta kasih aja, terus aja. Sebenarnya kenapa Bante mau begitu ngotot untuk Anda praktek? Tapi bukan mau menyiksa Anda. Tapi supaya Anda bahagia doang. Bukan tujuan Bante ada apa? Enggak. Bante sisa punya hidup untuk Dhamma. Saya mengabdi pada Guru Agung kita, Tama Sambuddha. Karena beliau berpesan, Anda sudah dapat manfaat. Demi cinta kasih, Anda menyebar. Ya. Baiklah, karena waktu sudah cukup ya. Saya serahkan ke moderator.